Selamat pagi, nama saya Rolin dari SMA Harapan Tama 12 IPA 2 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. COVID-19 merupakan abreviasi dari Coronavirus Disease 2019. Virus ini berhubungan dengan infeksi pernafasan merupakan virus yang menyerang dan berkembang biak di sel epitel saluran pernafasan. Dunia saat kini sedang dilanda pandemi COVID-19. Orang yang terinfeksi akan memiliki gejala di antara lain demam, batuk, hidung tersumbat, gangguan pernafasan, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Tetapi juga ada yang asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala sama sekali. Gejala Anda terinfeksi virus corona pertama adalah mengalami demam tinggi seperti saat sedang flu. Jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda harus waspada karena bisa jadi itu menjadi gejala virus corona. Orang terinfeksi virus corona akan mengalami batuk kering dan rasa gatal di tenggorokan sebagai bentuk infeksi virus. Sakit kepala merupakan kondisi umum yang dialami ketika mempunyai COVID-19. Akan tetapi, sakit kepala yang dirasakan akan bersamaan dengan suhu tubuh yang tinggi karena demam menjadi satu di antara terinfeksi virus corona. Beberapa pasien dengan COVID-19 mengalami gejala gastrointestinal, terutama diare sebagai tanda pertama penyakit ini. Gejala pencernaan mendadak terjadi pada orang yang kemungkinan yang pernah memiliki kontak dengan pasien COVID-19. Pada awal bulan Desember 2019, sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatang ke Rumah Sakit Pusat Wuhan, China. Dr. Li Wenliang sempat menyampaikan kabar buruk itu di media sosial. Penyakit yang menyebabkan radang paru-paru tersebut diduga diakibatkan oleh virus yang berasal dari pasar ikan Huanan, yang juga menjual binatang liar. Setelah memasuki tahun 2020, otoritas Cina umumkan sebuah virus corona jenis baru. Korban meninggal berjatuhan hingga ribuan dan pasien di luar Cina juga dilaporkan semakin banyak. WHO telah menetapkan wabah corona sebagai pandemi global sejak itu, dan sampai sekarang masih menyebar sehingga muncullah pandemi ini yang mempengaruhi seluruh dunia dengan United States of America, Spanyol, dan Italia sebagai tiga negara dengan jumlah pasien terinfeksi yang terbesar di dunia. Karena pandemi ini yang sedang dialami seluruh dunia, terdapat berbagai dampak yang muncul akibat dari respon masyarakat. Di antara lain, pembelian massal yang mengakibatkan kehabisan persediaan berupa pangan. Dan juga ada kekurangan masker akibat pembelian secara panik masyarakat dimanapun. Selain itu, pandemi ini juga berdampak pada saham internasional. Karena kepanikan masyarakat, nilai saham internasional pun jatuh drastis. Pandemi ini juga berdampak kepada kurs mata uang Indonesia akibat kepanikan pasar. Pemerintah merilis perkembangan terbaru mengenai kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlahnya saat ini masih terus bertambah. Selain itu, berdasarkan data pemerintah, ada penambahan pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 10 orang. Dengan demikian, total ada 191 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Selain itu, terdapat penambahan 16 pasien yang dinyatakan sembuh. Jumlah total pasien COVID-19 yang sembuh diketahui ada 150 orang. Jika pandemi ini tidak kami atasi secepat mungkin, akan ada lebih banyak korban. Dengan ini, maka kami harus tindak secepatnya. Penyebaran virus corona di berbagai belahan dunia terus meluas. Tetapi jika masyarakat memutus rantai penyebaran dengan beberapa hal sederhana, penyebaran dapat diberhentikan secepat mungkin. Beberapa hal di antara lain, sering mencuci tangan, tidak keluar rumah, menjaga jarak, jangan melakukan kontak fisik, dan hindari kerumunan atau keramaian. Dengan melakukan beberapa hal yang sederhana ini, kami dapat bersama berhenti penyebaran COVID-19. Demikian saja penjelasan saya mengenai pandemi ini yang harus kami waspadai pada setiap waktu. Dengan informasi yang tergantung dalam video ini, saya yakin kami bisa mengalahkan COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Karena sisa 17 detik yang perlu saya isikan, jadi saya hanya mau bilang, ya, terima kasih.